hadir, nanti mungkin eh, mereka bisa lihat recordnya gitu ya, atau nanti eh, saya bicarakan sama mereka. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya. Aman, Bang. Oke, share screen-nya sudah terlihat. Sudah ya? Terlihat, Bang. Sudah, Bang. Oke. Ya, tolong responnya biar saya tahu kalau misalnya saya terputus atau gimana. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita bahas untuk bab selanjutnya. Ya, kalau kemarin di pertemuan pertama kan kita sudah mengenal tuh sama model survival dari Actualia. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya yaitu untuk penerapan dari survival itu sendiri. Nah, penerapannya itu adalah terkait ke lab table atau tabel mortalita. Nah, jadi sebenarnya apa sih gitu kan ya tabel mortalita? Mungkin di sini saya akan mengingatkan kembali ke kalian gitu ya tabel mortalita itu apa. Jadi intinya tabel mortalita itu isinya adalah peluang kematian seseorang berdasarkan umurnya gitu ya. Kayak misal peluang seseorang berusia 35 tahun itu peluangnya berapa gitu, peluang kematiannya. Nah, itu tuh biasanya digunakan itu untuk menghitung premi. Jadi tabel mortalita ini itu bermanfaat untuk bagi seorang aktuaris gitu dalam menentukan premi dari suatu asuransi. Nah, kalau tabel mortalita yang terbaru yang saat ini ada itu adalah tabel mortalita 4 yang diluncurkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia tahun kemarin, tahun 2019. Nah, sebenarnya ya life table atau tabel kehidupan sama tabel mortalita itu sama aja gitu ya. Isinya itu ya hal-hal yang berkaitan dengan usia gitu ya. Masuklah dia peluang kematian tadi, kemudian peluang bertahan hidup, kemudian di sini ada ini tadi QX ini peluang kematian ya. Kemudian LX ini adalah jumlah orang yang hidup pada saat usia X, kemudian DX ini adalah jumlah kematian pada usia X. Nah, kalau kita misalnya ingin membangun suatu basic lab table atau sebuah tabel mortalita, ya pasti kan kita namanya kita ingin menentukan sebuah tabel yang berisikan terkait usia gitu ya, peluang-peluang kematian, pasti kita mulainya ya dari nol, usia nol atau dengan kata lain dari bayi gitu. Makanya di sini dalam membangun sebuah tabel mortalita itu dimulai dari kelompok bayi yang baru lahir. Nah, dalam aktuaria itu dinamakan sebagai cohort atau disimbolkan dia sebagai L0. Nah, tapi pada umumnya gitu ya, L0 ini nilainya adalah 100.000. Jadi asumsinya bayi yang baru lahir itu banyaknya adalah 100.000. Nah, kalau misalnya saya notasikan si LX gini ya, LX besar ini sebagai jumlah bayi yang baru lahir dan dia bertahan hidup sampai usia X. Nah, maka untuk J sama dengan 1, 2 sampai L0 itu didefinisikan fungsi indikator sebagai berikut. Jadi maksud dari si J ini adalah apa? Maksudnya adalah jumlah orang. Gitu ya. Maksudnya ini J1 berarti J sama dengan 1 berarti orang pertama, J sama dengan 2 itu adalah orang kedua sampai seterusnya. L0 artinya J ke L0. Artinya L0 ini adalah banyaknya yang terakhir jumlahnya gitu. Nah, jadi fungsi indikatornya ini atau indikator J itu nilainya 1 kalau si orang ke J tadi itu bertahan hidup hingga usia X. Kalau misalnya dia meninggal, maka dia bernilai 0 gitu. Nah, sederhananya gini, misal ya, kalian kan kemarin di angkatan 21 tuh, kan ada berapa tuh yang pertama kali masuk waktu maba? Ada berapa jumlahnya? 100 berapa? 140-an. Ya, 140-an lah ya. Nah,
Kemudian pastinya gitu kan, di semester pertama pasti ada yang keluar gitu. Nah, katakanlah di sini ya untuk X sama dengan 1 gitu. Artinya di semester pertama pasti kan ada yang keluar. Nah, keluarnya itu bisa aja karena ya mungkin dia merasa salah jurusan gitu ya, atau karena hal yang lain gitu. Pasti ada yang keluar mungkin walaupun memang tidak banyak gitu. Nah, nanti di sini di LS-nya ini kan pasti akan berkurang. Katakanlah tadi kalau misalnya yang keluar itu 1, ya kita asumsikan 140. Kemudian di semester pertama ada 1 orang yang keluar karena dia merasa tidak sesuai gitu atau dia mendaftar ke perguruan tinggi yang lain. Maka kan dia LS-nya berkurang ya atau jumlah mahasiswanya tadi berkurang jadi 139. Nah, maka di sini dia itu ya yang berarti 139 ini dia nilainya 1. Sedangkan yang 1 orang keluar tadi indikatornya itu adalah 0. Nah, di semester berikutnya di semester 2 ada lagi yang keluar. Mungkin alasannya karena masalah biaya atau hal yang lain gitu. Kalau kita misalkan yang keluar itu 2 berarti LS-nya berkurang. Jadi 137 gitu. Nah, begitu seterusnya. Jadi semakin semakin lama itu akan semakin berkurang gitu. Ada aja yang berkurang, ada aja gitu yang keluar, ya. Itulah yang dimaksud dengan si ini tadi indikator ini tadi gitu. Jadi kalau misalnya dia 1, itu berarti dia bertahan. Nah, 137 orang ini artinya dia bertahan dan kalian adalah salah satunya gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita notasikan sebenarnya si LS itu dia adalah jumlahan dari indikator itu tadi. Kan ini jumlahan orang yang bertahan hidup ya. Artinya kayak kalian nih, misal jumlah maba yang masih bertahan sampai di semester sekarang, semester berapa? Semester 4. Berarti kan di jumlah ini, berarti kan kayak tadi misal bagus, kan dia bertahan, berarti nilainya 1 nih, berarti di sini jadi sama dengan 1. Kemudian siapa? Ada Farhan, ditambah lagi 1. Terus ada siapa? Ada Cecil, ditambah lagi 1. Dan seterusnya sampai akhir ada berapa banyak orang yang bertahan hidup. Dalam artian yang mungkin di sini ya bertahan gitu kuliahnya ya sampai semester saat ini gitu. Kalau bisa dihapus. Oke. Ya ini jumlahnya ada berapa gitu. Inilah yang dinamakan sebagai L besar X ini. Nah, di sini kita asumsikan gitu, bukan asumsi ya, namanya ya ekspektasi dari indikator tadi itu adalah SX atau fungsi survival ya karena kita ingin melihat ada berapa banyak orang yang bertahan. Nah, dari informasi yang itu kita bisa tahu sebenarnya ekspektasi dari jumlah ya orang yang bertahan hidup tadi atau bayi yang bertahan hidup tadi itu dia bertahan sampai usia X itu berapa gitu dari L0 bayi baru lahir atau dengan kata lain gini misalnya kayak berapa sih rata-rata jumlah mahasiswa aktuaria 21 yang bertahan hingga semester 4 ini dari waktu maba kemarin gitu bahasa sederhananya gitu. Nah, jadi kalau kita apa namanya kita rumuskan gitu ya itu adalah LX. Jadi ekspektasi dari L besar itu notasinya adalah L kecil x ini ya yang mendefinisikan jumlah orang atau rata-rata jumlah orang yang masih hidup atau bertahan hidup hingga usia X dari dia lahir gitu ya. Maka di sini kita punya peroleh rumus pertama LX itu sama dengan L0 dikali fungsi survivalnya gitu. Nah, sama seperti peluang hidup gitu ya. Karena dia berkaitan dengan fungsi survival, maka kita bisa definisikan untuk jumlah kematian. Kalau tadi kita tahu ya jumlah orang yang hidup ya si LX, nah sekarang kita bisa menentukan jumlah kematian, ada berapa kematian yang terjadi gitu ya atau ada berapa mahasiswa yang keluar gitu tadi kan kalau kasusnya adalah mahasiswa tadi. Ya itu mungkin contoh sederhananya. Nah, di sini dia disimbolkan sebagai NDX. NDX ini apa? NDX ini adalah jumlah kematian yang terjadi antara usia X dan X plus N dari jumlah L0 yang hidup di awal. Nah, kalau kita notasikan jumlahnya itu tadi ya sebagai ND kecil X. Nah, ND kecil X ini adalah ekspektasi dari jumlah kematian yang tadi.
Nah, karena dia yang mati kan, maka kita harus tahu nih jumlah orang yang hidup di waktu X dengan orang yang hidup di waktu X plus N itu berapa. Maka kita gunakanlah survival. Ya, L0 kita kalikan dengan SX dikurangi SX plus N. Artinya jumlah orang yang bertahan di usia X akan kita kurangi dengan orang yang bertahan di usia X plus N. Jadi kita tahu ada berapa yang meninggal gitulah istilahnya. Jadi kayak ya kita ingin tahu lah, misal kalau kita ingin tahu ada berapa banyak orang yang keluar gitu ya, anak aktuaria 21 di tahun atau di semester ketiga misalnya. Berarti kan kita harus tahu nih di semester 2 jumlah mahasiswanya berapa dan di semester 3 ya di akhir semester 3 jumlah mahasiswanya berapa gitu. Nah, dari situ kan kita bisa tahu, oh ternyata yang keluar itu ada 3 orang misalnya gitu. Nah, kita balik ke sini, kalau misalnya kita kalikan ini ya, L0 dikali LX, L0 dikali SX itu nilainya adalah LX. Ya, ini yang barusan tadi kita jabarkan di atas. Kemudian dengan cara yang sama kita dapat L0 dikali SX plus N itu adalah LX ditambah N. Nah, jadi ya sama kayak ini tadi ya, jumlah LX ini kan jumlah orang yang hidup ya, maka jumlah orang yang hidup di waktu N dikurangi dengan jumlah orang yang hidup di waktu X plus N. Nah, si NDX ini, oke, ya saya belum upload ya untuk ini. Nanti saya upload sekalian. Oke, sebentar atau saya upload sekarang sebentar. Bentar. Sorry, ini KTP ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, kalau bisa langsung ngomong aja ya, soalnya kadang saya nggak memperhatikan chat. Oke, sebentar, saya upload dulu. Mana nih matematika tuh ya. Oh, ya, semoga tidak ada masalah dalam mengupload tadi. Oke. Oke, silahkan dicek ya. Saya lanjutkan dulu. Ya, dengan kata lain sebenarnya si NDX ini tadi itu mendefinisikan ekspektasi dari jumlah kematian pada interval X dan X plus N. Kalau misalnya N-nya 1, berarti kita tuliskan dia sebagai DX aja. Gitu ya, ingat satunya di sini itu tidak perlu dituliskan. Nah, ini kita lihat. Oke, kita lihat contohnya. Ya, ini sebuah tabel mortalita. Jadi, kita punya informasi sebagai berikut. Ini adalah usianya dari 0 sampai 5. Kemudian kita punya jumlah orang yang hidup. Jadi L0-nya ini adalah 100.000. Ya, seperti yang saya katakan tadi, L0-nya itu pada umumnya dikatakan 100.000. Gitu ya. Tapi ada beberapa kasus nanti mungkin L0-nya tidak demikian. Nah, di sini dikatakan jumlah orang yang meninggal di tahun ke-0 itu ya, antara dari 0 ke 1, ya kalau misal kita katakanlah bayinya itu lahir pada 1 Januari, ya di sini dia lahir pada 1 Januari, kemudian di sini adalah 31 Desember. Nah, jadi ada berapa banyak yang kematian terjadi di antara usia 0 sampai usia 1 tahun ini, itu ternyata ada sebanyak 501. Nah, maka berapa banyak orang yang hidup di usia 1 tahun? Berarti tinggal kita kurangi kan? Kita kurangi apa? Berarti LX kita kurangi dengan yang mati gitu ya. Ini LX ini kita kurangi dengan ini, maka nanti hasilnya adalah ini. Gitu. Ya, semua nanti ini akan seperti itu. Jadi ini kita kurangi dengan yang ini, LX-nya kita kurangi dengan DX, itu adalah LX plus 1. Gitu. Begitu seterusnya. Nah, tadi kita punya ya bahwasanya LX itu sama dengan L0 dikali SX. Ya, maka dari sini kita bisa dapatkan rumus bahwasanya sebenarnya fungsi survivalnya itu atau SX-nya tadi itu sama dengan LX dibagi L0. Atau dengan kata lain, peluangnya itu adalah LX dibagi L0. Nah, kita lihat di sini. Ketika S0 berarti apa? L0 dibagi L0. L0 dibagi L0 itu nilainya adalah 1 ya.
Dengan cara yang sama, kita dapatlah untuk usia 1, 2, 3, dan 4, sampai 5. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Aman? Oke. Nah, kita lihatlah contoh kedua. Jadi katanya diberikan sebuah model survival dengan fungsi survivalnya itu berdistribusi eksponensial ya. Sx sama dengan E pangkat min 0,004x. Nah, kita diminta untuk membuat sebuah lab table atau tabel mortalita untuk menunjukkan keberlangsungan hidup sekelompok bayi baru lahir. Nah, di sini bayinya itu jumlahnya adalah 1000, bukan 100.000. Nah, hingga usia 5 tahun. Nah, ini kita punya Sx gitu ya. Di sini kita punya L0-nya. Berarti Lx-nya apa? Ya kita kaliin aja. Lx itu sama dengan L0 dikali Sx. Maka kita dapat Lx-nya adalah 1000 dikali dengan E pangkat min 0,04x. Nah, yaudah dari sini kita tinggal masukkan aja. Ya, ketika kita ingin mencari L1, berarti apa? Ya udah masukin ke sini. Berarti 1000 E pangkat min 0,004 ya dikaliin 1. Nanti dapat nilainya adalah 996. Ya, dengan cara yang sama kita akan dapat nilainya sampai ke usia 5 tahun. Nah, kalau kita lihat perhatikan di sini 96 ke 92 ini dia berkurang 4. Di sini dia juga berkurang 4. Nah, kalau kalian lihat dia berkurang 4 terus. Kenapa demikian kira-kira? Ada yang tahu? Karena di sini laju kematiannya itu adalah 0,04 sedangkan L0-nya itu adalah 1000 gitu. Maka kalau kita ingin tahu, kita coba aja kita kaliin. Ini 1000 dikali 0,04 itu nilainya berapa? 4 kan ya. Makanya nanti akan berkurang 44 gitu. Nanti kalian bisa coba cari buktikan apakah di usia ke-6 ya dia menjadi 976 gitu. Begitu seterusnya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Paham? Masih aman lah ya. Masih mudah kok ini. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, kemarin kan kita udah belajar tuh ya kalau misalnya TQX itu adalah 1 dikurang TPX. TPX kemarin apa? Sx plus T per Sx. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya, kita peroleh sebenarnya TQX itu adalah Sx dikurang Sx plus T dibagi Sx. Nah, kalau keduanya ini saya kalikan dengan L0 per L0 gitu ya. Di sini ada saya kalikan dengan L0 per L0, maka kita ada punya bentuk seperti ini. L0 dikali Sx dikurang Sx plus T dibagi L0 dikali Sx. Nah, ini kalau kita jabarkan tadi ya, ini adalah rumus dari TDX. Ya, perhatikan di sini. Itu rumusnya adalah NDX di sini ya. Kalau di sini kita ubah karena dia X plus T gitu ya, maka jadi TDX. Nah, dibagi LX. Jadi kita punya informasi lagi nih, informasi rumus baru. TQX itu ternyata nilainya sama dengan TDX dibagi dengan LX. Nah, kalau misalnya T-nya 1, ya kita tulis sebagai QX. Sama dengan DX dibagi LX. Ingat, QX ini menyatakan orang yang berusia X akan meninggal pada 1 tahun berikutnya atau 1 tahun kemudian. Sedangkan TQX berarti peluang seseorang berusia X akan meninggal dalam waktu T tahun. Nah, karena tadi kita sudah tahu ya, TQX itu adalah TDX dibagi LX, maka kita bisa juga cari TPX. TPX kan 1 dikurang TQX.
Berarti ya udah 1 dikurang TDX per LX. LX dikurang tadi TDX apa? LX ini tadi nilainya adalah LX dikurang dengan LX plus T. Nah, karena LX dikurangin LX, maka dia habis. Kemudian 0 atau ya min dikali min LX plus T menjadi LX plus T. Maka ternyata TPX itu samalah dia dengan LX plus T per LX. Nah, kalau misalnya T-nya 1 berarti menjadi PX sama dengan LX plus 1 dibagi LX. Ya, ingat lagi PX itu apa? Berarti seseorang berusia X akan bertahan hidup sampai X plus 1 tahun kemudian. Kalau misalnya TPX berarti seseorang berusia X bertahan hidup sampai X plus T tahun kemudian. Nah, di sini kita punya rumus rekursif ya. Tadi kan kita tahu ya kalau misalnya LX itu sama dengan L0 dikali SX. Nah, SX ini kan kemarin dia dinyatakan sebagai XP0. Nah, XP0 ini sebenarnya dia adalah P0 dikali P1 dikali sampai seterusnya sampai PX-1. Nah, P0, P1, PX-1 ini bisa kita rumuskan ya ke dalam sigma perkalian. Ini sigma perkalian ya, kalau sigma yang seperti ini itu penjumlahan. Kalau yang seperti ini perkalian, nanti kalian bakal sering ketemu ini. Untuk mata kuliah berikutnya itu dipakai, banyak dipakai ya sigma perkalian. Ya, y-nya sama dengan 0 sampai x-1 dari dikalikan PY gitu ya, dari PY. Ini jadi informasi tambahan. Jadi kalau misal ya kalian kalau misal nih eh, L3 L3 sama dengan apa kalau kita coba hubungkan dengan rumus rekursif ini menjadi apa? Ada yang tahu? L0 kita kalikan dengan apa? P0 kita kalikan dengan P1 P2. P2 benar. Ya, gini. Ya, jadi nanti biasanya ada sih soal seperti itu. Jadi dia yang diketahui itu misal yang diketahui itu adalah fungsi PX-nya. PX sama dengan apa gitu kan. Nah, terus diberikan informasi adalah L0-nya. Kemudian nanti ditanya L sekian itu berapa gitu. Atau kalau misalnya pun bisa ditanya D-nya berapa kan rumus dari dx itu adalah LX ditambah LX plus 1 gitu. Ya, jadi kalian harus apa ya istilahnya mulai berlatih lah gitu untuk berkritis thinking gitu ya, berpikir kritis. Ini X plus 1. Nah, seperti itu. Oke, setelah ini apa? Oke, nah ini kita lihat contoh. Nah, di sini ada tabel mortalita gitu ya. Tabel yang tadi sebenarnya. Nah, dari sini kita diminta menentukan jumlah individu yang meninggal antara usia 1 dan 3 tahun. Berarti yang ditanya itu adalah apa? Jumlah orang yang meninggal antara usia 1 tahun dari sini sampai usia 3 tahun sampai sini. Nah, berarti kan sebenarnya kita ingin lihat, ingat tadi, berarti kalau kita hubungkan ke tadi, berarti dia meninggal antara usia X, berarti X-nya di sini 1 ya. Ini X, kemudian di sini adalah X plus N atau X plus T, sama aja. Gitu ya, ini adalah X plus T. Ya. Berarti T-nya berapa? Berapa? T-nya 2 ya. Nah, maka rumusnya tadi, kan tadi rumusnya adalah TDX. Berarti jadi 2D1. Gitu ya. Jadi kalian harus, kok ini TDX, oke. Jadi kalian harus sudah bisa memahami soal gitu, maksudnya apa. Nah, berarti ditanya itu adalah 2D1. Nah, rumus 2D1 tadi apa?
Berarti tadi kan TDX rumusnya adalah LX dikurangin dengan LX plus 1. LX plus T. Nah, berarti untuk kasus ini, karena X plus T-nya itu adalah 3, berarti L1 dikurang L3. Kita lihat di sini ada L1 berapa. Kemudian L2. Ini L3 ya, sorry. Nah, atau sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat tabel, kita jumlahin aja yang ini dengan yang ini. Ya, lihat nih, bukan yang ini ya. Kan dia sampai 3 tahun nih, jadi dia belum masuk ke sini nih. Belum masuk di sini. Jadi dia hanya sini saja. Di antara 1 dan 2. Jadi dia belum nyampe ke usia 3-nya gitu. Kalau kita jumlahkan kan ini nilainya 1010. Sama lah dia dengan ini. Nah, pertanyaan kedua, tentukan peluang seseorang berusia 1 tahun, berarti ini X-nya, bertahan hidup. Berarti kata bertahan hidup ini menunjukkan dia simbolnya itu P. Nah, ini karena di sini jumlah, makanya dia D. Kalau misalnya peluang, berarti di sini menjadi, karena dia meninggal menjadi Q, gitu ya. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kalian harus memahami gitu. Hingga 4 tahun, berarti ini X plus T-nya, berarti T-nya 3. Ini X plus T. Nah, berarti itu yang ditanya sebenarnya adalah 3 3P1 gitu, karena tadi T-nya 3 ya. Nah, 3P1. 3P1, tadi ingat rumus TPX. Ya, saya tuliskan lagi. TPX itu adalah, apa tadi TPX? Apa, ayo? LX plus T. Enggak, maksudnya rumusnya. Oh iya, LX plus T. LX plus T dibagi dengan LX gitu ya. Ih, kok jelek ya? Nah, open mic aja ya, soalnya saya tidak fokus. Ya, tidak terlihat. Nah, ini ya. Jadi ya yang dikatakan bagus benar, 1 dikurangi X gitu ya. Tapi karena kita di sini punya sebenarnya kan di sini kita lebih mudah kalau misalnya kita melihatnya ini ada informasi LX. Kalau misalnya kita mau gunakan rumus yang 1 dikurang TVX, berarti tadi apa? 1 dikurang TQX. Berarti kan secara tidak langsung kita harus mencari ini dulu kan. Si TQX-nya berapa, baru kita kurangin 1 gitu. Nah, akan lebih mudah kalau misalnya kita langsung menggunakan rumus yang ini. LX plus T per LX gitu. Jadi, kita nggak 2 kali kerja gitu. Karena informasinya sama, yaitu ada LX dan DX. Jadi kalau kita mau cari DX-nya dulu, kan kayaknya terlalu lama gitu kan. Nah, ada rumus cepatnya, kita gunakan yang LX gitu. Jadi kita gunakan ini. Nah, berarti di sini L4 berapa? L4 itu adalah ini 97.980 dengan L1-nya tadi ini 99.499. Kalau kita hitung nilainya adalah 0,98473. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Aman? Sementara Oke, yang lain juga aman ya. Cecil gimana Cecil? Oke, aman. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Contoh 4. Nah, yang diberikan itu adalah PX. PX ini tadi apa? Definisinya. Secara kalimatnya gimana tuh si PX ini? Definisi secara kalimatnya, dia mendefinisikan apa? Ayo, siapa yang tahu? peluang seseorang yang berusia X tetap berhidup hingga 1 tahun ke depan. Iya, benar ya. Jadi peluang seseorang berusia X akan bertahan hidup sampai 1 tahun ke depan. Nah, di sini PX-nya itu adalah 99 dikurang X per 20. Untuk X-nya itu adalah 80 sampai 99. Yang ditanya,
hitunglah jumlah individu yang meninggal pada interval 87-88. Jika L80-nya itu adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 10 juta. Ya, jadi ada 10 juta orang. Nah, di sini lihat katanya jumlah individu yang meninggal. Jumlah meninggal berarti itu apa? Itu adalah D, gitu ya. D berapa? Lihat di sini 8788 yang kita ambil itu adalah yang kurung siku, berarti D87. Itulah yang ditanyakan. Kalau misalnya soalnya berbentuk soal cerita, kalian memang harus bisa memahami gitu. Makanya makna dari setiap rumus itu juga kalian harus paham gitu. Nah, ditanya itu D87. Nah, rumus D87 apa? Ya, L87 dikurang L88. Ingat tadi DX itu adalah LX dikurang LX plus 1. Nah, L87 apa? Yaitu adalah L80. Kita kali dengan apa? Kalau kita ingat tadi LX, gitu ya, LX itu sama dengan L0 dikalikan dengan apa? Sini tadi ini. Nah, X P0. Nah, tetapi karena di sini kita punyanya ya harusnya berarti di sini SX ya. SX. Nah, di sini gitu ya. Karena di sini kalau kita lihat berdasarkan fungsinya dia dimulai dari 80 gitu ya. Sebenarnya 80 di sini samalah dia dengan si 0 usia awal tadi gitu. Makanya tadi ini samalah dia dengan kan tadi ini L0 ya, L0 X P0 gitu. Nah, karena di sini X-nya itu sudah dimulai dari 80, maka ini sebenarnya tadi jadi berubah. Jadi berubah apa? Ini jadi TPX gini. TVX gitu. Ini dipakai si X P0 ini dipakai ketika dia dimulai dari X-nya 0. Ketika X-nya sudah 80, artinya apa? Kan dia sudah bertahan hidup ya sampai usia 80. Nah, makanya dia kita pakainya itu TPX. Makanya di sini L80 dikali dengan T-nya itu 7. Kenapa? Karena di sini dari 80 ke 87 itu kan 7 tahun ya. Berarti 7P80. Dengan cara yang sama kita dapatlah L88 itu sama dengan L80 dikali dengan 8P80. Ingat tadi kalau misalnya X P0 kan kita kalikan ya. Dari P0 sampai PX-1. Sama dengan TPX, kita kalikan dimulai dari PX sampai PXT-1. Nah, di sini dia T-nya 7, berarti kita kalikan dari 80 sampai ke 86. Ya, di sini saya tuliskan 80 dikali sampai 86. Dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan juga P 8P80 itu dari 80 sampai 87 peluangnya kita kalikan. Nah, perhatikan di sini sebenarnya kan unsurnya ini sama ya. L80 dikali P80 sampai P86, di sini juga L80. Kemudian kita kalikan sampai P86, kemudian kita kalikan dengan P87. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Jadi L80 dikali P80 sampai 86, kita kali dengan 1 dikurang P87. Ya, ini rumus secara sederhananya lagi. Ya, maksudnya biar kita nggak ngitung ini, nggak ngitung ini gitu. Jadi kita ngitungnya dalam satu waktu. Nah, ini kita tinggal masukin. Berarti L0-nya tadi atau L80-nya adalah 10 juta di sini. Kemudian P80 kita masukkan ke rumusnya ini tadi. P80 berapa? 99 dikurang 80 itu 19 dibagi 20. Ya, jadi 19 bagi 20, 18 bagi 20 sampai ke 13 dibagi 20. Kita kalikan dengan 1 dikurang 12 per 80. Nah, kalau kita hitung ini, kita perolehlah nilainya adalah 7093, sorry, berapa ini? 793.611. Gitu. Jadi jumlah individu yang meninggal
pada interval 87-88 itu sebanyak 79.000 700 gimana sih nyebutnya 793.611 jiwa, sorry, gitu. Gimana, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan, bagus. Iya Kak, izin bertanya. Berarti kita kalau mau pakai rumus yang rekursi ini, ketika pertanyaannya itu dalam bentuk interval gitu ya Kak? Ya, jadi sebenarnya biasanya yang diberikan itu informasi dari si PX-nya gini, fungsi PX-nya dikasih tahu. Nah, itu biasanya fungsi PX-nya untuk kasus yang dia bersifat diskrit, kayak gini cacahan 80, 81, 89, bukan yang dalam bentuk interval kayak misalnya X-nya dari 0 sampai 100 gitu. Bukan seperti ini gitu, tapi dia berbentuk interval biasanya. Seperti itu. Sebenarnya bisa aja sebenarnya kalau misalnya ketemu kasus yang seperti ini gitu kan. Tapi nanti kan biasanya dia dalam bentuk PX-nya itu nanti ya kita harus melakukan pengintegralan. Tapi biasanya lebih banyak soal-soal itu bentuknya seperti ini. Jadi PX-nya itu fungsinya seperti ini, itu yang diberitahu. Kemudian X-nya itu dia berupa usia, cacahan gitu. Jadi eh, dia bukan kontinu, tapi melainkan yang diskrit gitu. Itu sih biasanya. Gimana bagus? Berarti clue-nya itu ketika di soal itu ada PX-nya gitu ya Kak? Berarti ya? Iya, ya sebenarnya gini, kan nanti pasti kalau misalnya soal tuh, nanti kan kita dapat nih clue-nya ini fungsinya yang pertama kita ketahui itu fungsi PX-nya. Kan kita udah tahu tadi ya, fungsi PX itu apa? Fungsi peluang seseorang berusia X akan bertahan hidup sampai 1 tahun ke depan, gitu kan. Nah, di sini kan yang tanya itu adalah jumlah individu yang meninggal. Jumlah individu yang meninggal berarti karena dia jumlah menjadi DX gitu. Kalau misal saya ganti deh pertanyaannya. Kalau misalnya tanya jumlah individu yang hidup, ya yang bertahan hidup pada interval ini, berarti yang ditanya itu sebenarnya apa? Kalau misalnya ini kita ubah menjadi bertahan hidup, jadi apa pertanyaannya? Jadi yang L. Jadi L87 gitu. Makanya sebenarnya kan yang perlu kita pahami dulu itu adalah pertanyaannya. Yang ditanya itu apa sih gitu. Nah, setelah kita tahu ternyata yang ditanya tadi ini kan D87. Berarti kita harus tahu dulu kan D87 itu rumusnya apa? D87 rumusnya adalah L87 dikurang L80. Nah, tapi kan kita punyanya di sini PX sama diketahui L80. Nah, maka kita gunakanlah pengetahuan kita tadi terkait rumus rekursif ini tadi. Gitu. Jadi memang ketika kita mengerjakan soal kita harus pahami dulu sebenarnya apa yang ditanya. Nah dari apa yang ditanya itu kita lihat apa yang diberitahu informasi soalnya. Jadi kita tahu yang kurang itu apa yang harus kita gunakan. Nah jadi dari situ kita bisa tahu ya kira-kira yang perlu kita utak-atik yang mana gitu. Ya kita cari hubungannya gitu. Dengan kata lain kita cari hubungan antara pertanyaan dengan apa yang diketahui gitu. Jadi biasanya itu melalui rumus-rumusnya gitu. Gimana? Bagus. Paham Kak? Terima kasih Kak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah mortality function in lab table notation. Jadi tadi kan kita namanya di tabel mortalita itu kan semua yang berhubungan dengan usia gitu. Maka di sini kita juga punya beberapa fungsi gitu ya yang dia ada kaitannya dan bisa dimasukkan bukan bisa ya
tapi umum digunakan di lab table atau di tabel mortalitas tadi. Yang pertama itu laju kematian. Ya, jelas di sini kita ada laju kematian karena kita berbicara terkait usia. Nah, kemarin kita tahu kan kalau misalnya mu(x) itu adalah negatif dari turunan fungsi survival dibagi dengan fungsi survival itu sendiri. Nah, tadi kita tahu fungsi survival apa? Sx ini tadi sama dengan apa? Sama dengan Lx ya dibagi dengan L0. Nah, kalau misalnya kita turunkan ini berarti kan samalah dia dengan L aksen X. Kalau kita turunkan, oke sebentar, sorry, saya salah, bukan salah sih sebenarnya. Nah, ini tadi mu x-nya itu sama dengan min turunannya dibagi dengan sx-nya. Nah, kemudian kita coba kalikan dia dengan L0 ya. Masing-masing di sini kita kali dengan L0. Lagi-lagi kita sebenarnya mengotak-atik gitu ya. Jadi kita menemukan rumus baru dengan cara mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Nah, Sx dikali L0 kali apa? Itu kan nilainya adalah Lx ya. Nah, kemudian L0 dikali S aksen X itu ternyata adalah turunan dari Lx. Jadi secara tidak langsung kita tahu bahwasanya mu x itu sama dengan min Lx dikali turunan dx-nya. Nah, kalau misalnya ini kita integralkan, berarti kan kita punya ya di sini integral dari mu. Ya, ini kita kalikan lah ya mungkin ya buat sebentar. Oh ya, ini kemarin ini dia samalah dia dengan d per dx dari ln Lx ya. Ini ln Lx. Nah, ini berarti mu x itu sama dengan itu ya integral dari ini. Ya, jadi kita bisa dapatkanlah bentuk Lx itu sebenarnya sama dengan L0 dikali eksponen pangkat min integral dari 0 sampai x mu t dt. Kalau kita punya Lx plus n ya tinggal kita ubah, berarti kita bergerak dari x sampai x plus n gitu. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini mortalitas dalam sebuah lab table didefinisikan sebagai berikut. Lihat Lx sama dengan L0 dikali 1 min X per 100 dipangkatkan setengah. Ini itu apa? 1 dikurang X per 100 pangkat setengah. Ini apa nih? Ada yang tahu? Oke, ada delay ya, coret-coretannya ya. Oke, cek suara saya masih jelas. Oke. Ini 1 dikurang X per 100 tadi ini apa? Apa? P0. Iya, Sx. Kan tadi Lx itu sama dengan L0 dikali Sx. Nah, kan di sini ditanya apa? Limiting age dan force of mortality dari lab table. Limiting age ini maksudnya adalah usia maksimum. Nah, berarti kalau kita ingin tahu usia maksimum, kita lihat dari apa? Kita lihat dari fungsi survivalnya. Fungsi survivalnya ini 1 dikurang X per 100 pangkat setengah untuk X-nya itu dari 0 sampai 100. Berarti
Usia maksimumnya berapa? Berapa? Ayo, berapa? Maaf bang, tadi pertanyaannya apa ya bang? Putus-putus ya. Oke, saya ulang ya. Jadi, kan limiting age ini adalah usia maksimum dari suatu kehidupan. Nah, di sini fungsi survivalnya adalah 1 dikurang X per 100 pangkat setengah. Untuk X-nya dari 0 sampai 100. Berarti usia maksimumnya berapa? Berapa? Suara saya masih terdengar. Terdengar bang. Oke, berapa usia maksimumnya? Iya, bener, Eva. Eva nggak malam mingguan, bener ya. Jadi usia maksimumnya itu adalah 100 gitu. Jadi limiting age-nya itu adalah 100. Nah, sekarang kita tak cari post mortality-nya ya. Tadi kan kita tahu ya kalau misalnya post mortality itu adalah rumusnya min D per dx dari Lx dibagi Lx. Nah, Lx-nya kan tadi ini. Turunannya berarti apa? Turunannya adalah L0. Ya, ini setengah ini kita majukan gitu ya. Saya rasa kalian tahu ya dalam menentukan turunan. Nah, turunannya ini berarti kan majukan ya. Kemudian kita kali sama turunan 1 min X per 100 itu adalah min 1 per 100. Makanya jadi min 1 per 200. Ini pangkatnya jadi min setengah. Nah, kalau kita lihat L0-nya ini bisa kita coret di sini. Kemudian L min-nya ini sini hilang. Jadi mu x-nya itu adalah 1 per 200 dikali 1 min x per 100 pangkat min 1. Kenapa? Karena pangkat yang setengah di sini ini kita naikkan ke atas. Jadi di sini min setengah. Min setengah dikurang setengah adalah min 1. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak? Bisa kita lanjut? Oke. Debra aman? Aman ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi densitas. Nah, kemarin kita tahu. Oke, yes, dengan izin Allah ya. Kemarin kita tahu kalau misalnya mu s itu kan juga sama ya dengan fx per sx, atau tadi kita sudah tahu dia min 1 per lx dikali dengan turunan lx. Nah, karena sx itu samalah dia dengan xp0, maka kita bisa tuliskan berarti fx itu sama dengan sx dikali mu x ya, ini naik ke sini. Nah, kemudian xp0-nya kita ubah jadi sx. Ya, berarti xp0 tadinya apa? Jadi lx per l0. Ingat tvx itu adalah apa? tvx apa? Lx plus t dibagi dengan Lx. Ya, karena di sini dia adalah xp0 berarti t-nya jadi x. X-nya jadi 0 berarti L 0 tambah X. Lx dibagi L0 itu dikali mu. Atau bisa kita tuliskan dia min D per dx dibagi L0. Gitu. Nah, berdasarkan contoh 5, coba kita tentukan fungsi densitasnya. Tadi kita tahu contoh 5 nih, lihat nih contoh 5.
Fungsinya kan L0 1 min X per 100 ya pangkat setengah. Nah, sekarang kita tadi sudah tahu ya turunannya apa? Turunannya adalah ini L0 min 1 per 200 1 min X per 100 pangkat min setengah. Ya, ini turunannya. Nah, ini jadi kita coret saja. Kemudian ini hilang. Jadi fungsi densitasnya adalah 1 per 200 dikali 1 min X per 100 pangkat min setengah. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Gimana Tia? Aman? Insyaallah. Oke, insyaallah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya ekspektasi dan variansi untuk pengubah acak X. Nah, kemarin dari modul sebelumnya atau dari pertemuan sebelumnya kan kita tahu ya, kalau misalnya E00X atau ekspektasi X itu adalah integral dari 0 sampai XPX. Nah, XPX ini kan nilainya sama ya, sama XP0. Tadi kita punya XP0 itu apa? Lx per L0. Ya, ini tadi nilainya adalah Lx dibagi dengan L0. Nah, kalau ini kita integralkan, L0-nya ini kan konstan ya. Jadi dia E00 atau ekspektasi X itu adalah 1 per L0 integral dari Lx untuk batasnya 0 sampai tak hingga. Ingat, tak hingga ini adalah batas maksimum usianya. Jadi bergantung pada soalnya. Memang mungkin ada yang kasusnya dia tak hingga, tapi dia nggak selamanya tak hingga. Bisa saja 100 ya, sebagai contoh kayak ini tadi kan maksimumnya 100 ya. Berarti dia sampai dari 0 sampai 100. Gitu. Nah, untuk menentukan variansi, ya kita cari dulu momen keduanya. Ekspektasi X kuadrat kemarin rumusnya adalah 2 integral 0 sampai tak hingga X dikali Sx. Ya sama ya sebenarnya seperti yang momen pertama, hanya saja kita tambahin X. Berarti dengan cara yang sama, maka kita dapat dia 2 per L0 integral 0 sampai tak hingga X dikali Lx. Nanti untuk variansinya ya kita gunakan rumus variansi yang umum ini. Nah, kita coba contoh. Katanya berdasarkan contoh 2, tentukan variansi dari X. Nah, contoh 2 apa sih? Coba kita lihat. Contoh 2 yang mana nih? Contoh 2. Nah, ini. Contoh 2 kita punya Lx-nya demikian. 1000 E pangkat min 0,04 X. Oke, ingat ya. Lx-nya itu adalah 1000 dikali E pangkat min 0,004 X. Ya, saya tulis ulang di sini. Lx-nya itu adalah 1000 E pangkat, nih kenapa jauh banget ya? Min 0,004. Oke, pertanyaannya. Untuk kasus ini, L0-nya berapa? Berapa L0-nya? 1000 kali 2. Iya, 1000 ya. Udah bisa ya bedain ya. Ini adalah L0. Yang ditanya adalah variansi. Nah, karena yang ditanya adalah variansi, gitu ya. Berarti informasi yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan itu adalah momen pertama dan momen keduanya. Berarti kita cari dulu ekspektasi X-nya apa? Ekspektasi X tadi rumusnya integral ya 1 per L0 dikali integral 0 sampai tak hingga dari Lx. Nah, ini nih tadi kasusnya ini X-nya sampai ini ya, lebih dari 0. Nah, jadi di sini dia memang benar-benar sampai tak hingga ya. Nah, kita masukin aja. Masukin 1 per L0, Lx-nya ada berapa tadi? 1000, E pangkat min 0,04 X. Ya, ini dengan ini itu bisa saling menghilangkan. Sehingga kita punya integral 0 sampai tak hingga dari
E min 0,04x. Ya, ini kalian bisa cari nilainya. Ya, berarti misalin dulu U-nya siapa? U-nya adalah min 0,004x. Kok X dulu? M4 dulu. 4x. Nah, nanti turunannya itu apa? Nanti ini integralnya ini berubah bentuk menjadi integral 0 sampai, atau saya tuliskan hasilnya aja ya. Hasil integralnya ini adalah min 1 per 0,04 dikalikan dengan E pangkat min 0,04. X ya, batasnya tadi tak hingga dan 0. Batasnya adalah tak hingga dan 0. Nah, kalau kalian hitung ya, E pangkat min 0,04 dikali tak hingga itu kan sama dengan E pangkat min tak hingga. E pangkat min tak hingga kan sama dengan 1 per E pangkat tak hingga. Nah, ini limitnya itu adalah 0 ya. Nah, ini nilainya 0. Sehingga dia jadi 0 dikurangin min 1 per 0,04. Nah, berarti nanti ini sama lah dia dengan 1 per 0,04 atau 250. 0,004. Nah, sama lah dia dengan 250. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung nilai dari ekspektasi X kuadratnya. Ya, ini juga sama, gitu ya. Nah, nanti kalian akan dapatkan nilainya adalah 125.000. Nah, kita gunakan rumus variansi karena kita udah dapat dua informasi yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaannya. Berarti 125.000 dikurang 250 ini dikuadratkan ini adalah 625. Ya, 25, 625, 25 kali 25. Terus nolnya ada 2. Nah, 125.000 dikurangin 62.500, hasilnya adalah 62.500. Jadi variansinya adalah 62.500. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Izin bertanya bang, Silakan. untuk yang E0 E012 itu berarti sama aja kita ambil SX-nya doang ya bang? Ini Yang di bawahnya itu kan dicoret-coret deh. iya. Berarti itu ya. Iya kan gini. Kalau kamu perhatikan tadi kan sebenarnya E00 tadi kan apa? Integral dari 0 sampai tak hingga dari Sx. Nah, ini kan sebenarnya karena di informasi soalnya itu kan kita tahunya adalah Ls kan. Nah, secara nggak langsung kan sebenarnya ini adalah Sx-nya. Kan? Bener kan? Nah, jadi sama aja sebenarnya. Jadi kayak, ya udah, berarti ini kan 1 per L0. Lx-nya itu adalah L0 dikali Sx. Ya sama aja, sama kayak integral dari 0 sampai tak hingga dari Sx gitu. Kayak ya emang sebenarnya sama, itu sebenarnya hanya ini kan tadi ini kan sama dengan ini sebenarnya yang kamu maksudkan. Nah, emang iya, tapi kan kita ini tadi menjabarkan dengan Lx gitu. Dengan apa? Karena tadi kita yang diketahui itu adalah Lx-nya aja gitu. Nggak diketahui dalam bentuk Sx. Meskipun mungkin memang kita bisa pisahkan. Nah, berdasarkan soal yang ini, fungsi Ls ini, kita tahu kalau misalnya L0-nya itu 1000, Sx-nya itu adalah E pangkat min 0,04x. Gitu. Jadi kita tetap gunakan informasi Ls-nya karena itu yang diketahui di soal itu. Oke bang, makasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya exposure atau paparan.
Oke, jadi maksudnya itu sebenarnya ya paparan peluang kematiannya. Dengan kata lain kan artinya gini, orang yang berusia 80 tahun itu kan peluang kematiannya itu lebih besar daripada orang yang berumur 20 tahun. Meskipun sebenarnya kita tidak mengetahui secara langsung siapa yang akan lebih dulu meninggal gitu. Tapi dalam aktuaria ya exposure ini sebagai paparan gitu lah. Itulah tadi yang dimaksud dengan exposure ini ya. Paparan itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya interpretasi aktuaria itu sendiri, si TX itu adalah jumlah total tahun yang diharapkan hidup setelah usia X dari jumlah yang hidup pada usia X. Nah, notasinya seperti ini. Jadi TX itu adalah integral dari X sampai tak hingga Lx dy. Ly dy. Nah, ketika X-nya 0, maka menjadi T0 sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Ly dy. Tadi L00 tadi apa? L00 tadi adalah satu ini ya, kalau kita lihat di sini. Nah, 1/L0 integral dari 0 sampai A hingga Lx dx. Nah, di sini dia kasusnya adalah LYD, ya sama aja sebenarnya. Maka di sini kita bisa ubah notasi yang tadi L00 itu sama dengan T0 dibagi L0. Kalau misalnya yang diketahui itu adalah T0 misalnya dan L0, ya udah kita langsung bisa dapatkan gitu. Jadi sebenarnya rumusnya itu ada banyak jenisnya, jadi bergantung dari informasi yang diberikan di soal gitu. Nah, kita lihatlah contohnya. Contoh 8. Nah, berdasarkan contoh 2, jika sekelompok bayi yang baru lahir tadi jumlahnya 50. Nah, di sini tadi kan kalau misalnya di soal yang contoh 2 tadi kan Lx-nya itu kan tadi kita punya Lx sama dengan 1000 ya. Nah, karena di sini 1000 pangkat min 0,04. 0,004. 0,4x. Nah, di sini kan dia berarti L0-nya kan dia adalah 1000 ya. Nah, di sini kita ganti L0-nya menjadi 50. Jadi LS-nya apa? LS-nya itu adalah 50. 50 pangkat min 0,004 X. Nah, ini adalah LX-nya. Nah, sehingga ketika kita ingin tahu exposure-nya, ya sudah, kita cari aja. Berarti tadi exposure rumusnya adalah integral dari X sampai tak hingga Ly dy. Berarti integral X tak hingga Ly dy, Ly dy-nya apa? Berarti 50 min 0,04 Y dy. Ya, ini kalau kita hitung nilainya, ini integralnya adalah ini ya, 1 per min 0,04 min 0,04 X. Ini masukin tak hingga dan X, nanti kita peroleh nilainya 125.000 pangkat min 0,04 X. Gitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Paham? Sampai sini paham? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Nanti kita coba lihat contoh soalnya. Nah, di sini ditanya, dapatkah kamu menentukan exposure-nya jika jumlah bayi yang baru lahir itu adalah 100 orang? Berarti ini apa? 100-nya. Apa? L0. Jadi kalau dikatakan bayi baru lahir berarti dia L0. Atau kalau misalkan populasi awal, nah itu L0. Nah, diketahui fungsi survivalnya ini. Berarti Lx-nya apa? Kalau gitu 100 dikali dengan 10 min X. FX-nya Pak. Iya benar. 10 min X
pangkat 0,85. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah TX. Ya, nanti silakan dicoba sendiri. Caranya seperti di contoh. Berapa tadi ini contohnya? Contoh 8. Oke, yang berarti kita tinggal mengintegralkan fungsi Lx-nya ini tadi. Nah, kira-kira ini dari batasannya berapa nih? 0 sampai berapa? Ayo, sampai berapa? Kemarin kita udah belajar menentukan nilai maksimumnya. Berarti sampai berapa? Ada yang tahu? Apakah 100? Gimana Nadim? Kalau menurut Nadim, batas usianya sampai berapa? Gimana Nadim? Atau Reni deh, Reni. Ada Reni? Tidak ada. Siapa tadi? Marta ada? Halo Marta? Tidak ada ya? Oke. Gimana Marta? Usia maksimumnya berapa untuk fungsi survivalnya itu 10 min X pangkat 0,85. Gimana? Masa kalian nggak ada yang tahu usia maksimumnya? Nanti kalau misalnya kalian tes tanya usia maksimumnya nggak tahu gimana tuh? Gimana Farhan? Berapa usia maksimumnya? Hmm, 100. Gimana yang lain? Apakah benar 100? Gimana Farhan? Nah, ayo bagus juga jawabnya 100. Ingat ya, usia maksimum itu adalah ketika ya kalau kita katakan usia maksimumnya itu omega, maka S omeganya itu sama dengan 0. Artinya tidak akan ada lagi kehidupan setelah omega. Maka di sini untuk ini usia maksimumnya berapa? 10 10 gitu. Ya, jadi jangan bingung kita aja pokoknya kalau ditanya itu usia maksimumnya berarti SS-nya itu akan sama dengan 0. Kapan gitu. Gitu ya, jangan jangan salah, jangan semua kalian anggap 100. Ya, jadi dilihat dari fungsinya. Gitu ya, jangan salah lagi. Nah, ini udah dapat nih usia maksimumnya. Berarti kalau untuk TX-nya ini integralnya dari berapa sampai berapa? Gimana? 0 sampai 10 kan? 0 sampai 10. Perhatikan dia rumusnya. TX adalah integral dari X sampai tak hingga dari LY DY. Berarti dari X sampai 10. Gitu ya, jangan kebalik ya, jangan salah. Bukan dari 0 tapi dari X. Kalau misalnya T0 baru dari 0. Gitu. Ingat, tak hingga di sini sebenarnya mendefinisikan usia maksimumnya. Ya, jangan sampai kebalik. Ini usia maksimumnya. Berarti LY-nya siapa? LY-nya adalah ya kita masukin aja 100 dikali 10 min Y karena kita ubah menjadi LY gitu ya. Ini Y pangkat 0,085. Sorry, 0,85 DY. Nah, ini nanti kalian cari nilainya berapa gitu ya. Atau jadinya fungsi apa gitu. Ya. Nah, ini nanti mungkin jadi latihan kalian ya setelah ini. Nah, kita lanjut. Oh, muncul. Nah,
Selanjutnya adalah ekspektasi dan variansi untuk pengubah acak TX. Kemarin kita tahu ya ekspektasinya itu dinotasikan sebagai E0X karena dia sudah bertahan hidup sampai X tahun ini. Kalau tadi kan E00 tuh karena dia dari 0 ya dari lahir. Nah, sekarang setelah usia X. Nah, kemarin dia adalah integral dari 0 sampai tahingga. Tahingga ini adalah usia maksimumnya TPX. Nah, tadi kita sudah tahu kalau misalnya TPX itu adalah LX plus T per LX. Maka, ya, kalau kita masukkan ke rumusnya tadi, kita perolehlah dia L0x itu sama dengan integral dari 0 sampai sampai A hingga Lx plus T per Lx. Nah, karena di sini dia diintegralkan terhadap T, maka Lx-nya ini menjadi konstan. Bisa kita keluarkan 1 per Lx integral 0 sampai T hingga yaitu Lx plus T dt. Nah, kalau kita ubah dia jadi dari X sampai T hingga gitu ya. Ini kan Lx plus T gitu ya. Kita geser dia sejauh X, maka kita punya sejauh T ya. Sejauh X. Maka kita punya jadi 1 per Lx. Ya ini kan tadi gini ya. Ini kan di sini dari 0 katakanlah sampai T hingga. Benar nggak? Garisnya nggak kelihatan. Oke. Dari 0 sampai T hingga gitu ya. Nah, ini kita geser sejauh X gitu ya. Maka dia berubah menjadi integralnya dari X sampai T hingga. Sehingga dia fungsi Lx plus T-nya menjadi LT dt. Ingat tadi, integral X sampai T hingga LT dt ini samalah dia dengan Tx. Ya, ingat tadi rumus Tx di sini. Ya, jadi ini LY Lx dx gitu ya. LT dt sama aja gitu. Hanya perubahan hurufnya aja. Tapi dia intinya adalah nilai dari exposure. Nah, maka harapan hidupnya tadi itu samalah dia dengan Tx per Lx. Nah, ini kita punya sebuah rumus baru lagi. E0x atau EX0 itu sama dengan Tx per Lx. Kita lihat contohnya. Nah, katanya misalkan ada seorang bayi namanya Bambang. Gitu ya. Dia hidup dalam suatu populasi dengan rata-rata jumlah orang yang bertahan hidup hingga usia X dari 100 bayi baru lahir. Apa ini? Ayo apa? 100 bayi baru lahir. Apa ini? Apa ini Tia? L0. Ya, betul bagus. L0 ya. Jangan sampai kalian lupa. Nah, katanya rata-ratanya tadi itu dinotasikan sebagai Lx sama dengan ini 100 E pangkat min 0,05 X. Tentukan harapan hidup dari populasi Bambang pada usia 45 tahun. Harapan hidup pada usia 45 tahun. Berarti apa yang ditanya? Itu adalah E045. Yang ditanya harapan hidup kan ya? Kan harapan hidup di usia X itu adalah E0X. Berarti ini yang ditanya adalah E045. Nah, untuk memudahkan kita cari dulu secara umum. E0X-nya berapa gitu. Nah, kita cari dulu TX-nya. Karena tadi kita tahu E0X sama dengan TX dibagi LX. Nah, TX itu adalah integral dari X sampai T hingga LY. Kita sudah punya nih LX-nya. Kita ubah jadi LY gitu ya. Tinggal kita ubah variabel X menjadi Y. Berarti integral dari X sampai T hingga 100 E min 0,05 YDY. Kalau ini kita integralkan, dapatlah hasilnya ini. Ya, atau dengan kata lain 2000 E min 0,05 X. Nah, ya kita masukkan, setelah kita dapat, masukkan ke rumusnya ini. E0X atau EX0 itu sama dengan TX per LS. Ya, ini sama dengan ini mati, kemudian 2000 per 100 itu mati.
Jadi 20. Jadi E0X-nya 20. Artinya apa? Artinya semua harapan hidupnya itu sama gitu ya. Jadi di setiap usia itu sama 20. Maka harapan hidup untuk populasi tersebut pada usia 45 tahun adalah 20. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Ketik satu untuk aman. Oke. Oke, kalau gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau untuk variasinya gimana? Ya sama aja gitu ya. Ya, variansinya, ini rumus variansinya. Kita cari dulu momen keduanya gitu ya. Dengan pengetahuan yang sudah kita punya tadi sebelumnya, ternyata kita akan peroleh ini adalah nilai dari T2 atau turunan keduanya. Bukan turunan deh, sorry. Ekspektasi dari TX kuadrat atau momen keduanya. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk kasus baca KX continue. Sorry, discrete. Ini yang discrete ya, tadi yang continue. Nah, kemarin kita tahu kalau misalnya peluang KX sama dengan K itu adalah KPX dikali QX plus K. Nah, TPX kemarin kita tahu apa? Bukan kemarin, tadi deh. Kita tahu tadi TPX itu adalah LX plus T per LX. Berarti kalau mau kita ganti menjadi K, berarti di sini menjadi apa? LX plus K per LX. Gitu ya. Nah, kemudian TQX itu adalah TDX per LX. Tadi kita sudah tahu ini ya. Barusan kita tahu ini. Nah, berarti kalau ini QX plus K, kalau kita ubah jadi apa? Jadi DX plus K per LX. Gitu ya. Nah, ada banyak sekali rumus. Jadi kalian harus um, mengingat-ingat lah ya. Harus diingat-ingat gitu. LX itu apa? Sebenarnya kuncinya ada di TPX dan TQX gitu. Yang lainnya itu mengikut sebenarnya. Nah, berarti tadi rumus yang ini tadi itu bisa kita buat seperti ini. LX plus K per LX dikali D X per plus K per LX plus K. Nah, ini kan sama ya. Kita coret. Nah, maka peluangnya itu adalah DX plus K per LX. Ya. Atau ini nama lainnya ini adalah PKX. Ya, barangkali nanti kalian ketemunya bentuknya PKXK ya, jadi kalian tidak bingung. Nah, ini sama aja. Nah, seperti FTX gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan ekspektasinya? Kemarin kita sudah belajar ekspektasi dari peubah acak KX itu adalah disimbolkan sebagai EX. Itu adalah penjumlahan dari KPX untuk K-nya dari 1 sampai tak hingga. Tadi kita sudah tahu KPX ini adalah LX plus K dibagi dengan LX. Nah, karena LX-nya itu bersifat konstan gitu ya, maka bisa kita keluarkan ini per LX. Nah, maka bentuknya menjadi 1 per LX dikali perhitungan atau penjumlahan dari LX plus K. K-nya dari 1 sampai K hingga. Dengan cara yang sama kita bisa peroleh ya untuk variasinya kita cari dulu momen keduanya 1 per LX dikali penjumlahan dari 2 kali 1 dikali LX plus K. Sehingga ini rumus variansinya. Ya ini ya balik lagi sebenarnya variasi itu apa momen kedua dikurangi momen pertama kuadrat kan gitu aja ingatnya. Nah kita lihat contoh dulu. Untuk suatu model survival katanya diketahui LX-nya sama dengan 100 pangkat 0,05 X untuk X yang lebih dari 0. Saya mau tanya dulu, L0-nya berapa di sini? Ayo berapa L0-nya? 100 Bang. Oke, 100 ya. Nah, berarti kalian sudah tahu ya, ini adalah SX-nya ya. Ini SX-nya. Nah, yang ditanya adalah apa ini? P K20 itu sama dengan K. Berarti yang rumus yang ini
PK20 sama dengan K. Ini berarti X-nya 20. Berarti di sini menjadi D20 plus K per L20. Ya, ini. Tadi kan kita tahu ya kalau misalnya PKX ini kan tadi sebenarnya sama lah kayak ini. DX plus K ya. Nah, DX plus K itu kan sama dia dengan LX plus K dikurangi dengan LX plus K plus 1 ya. Jadi ini sama. Kenapa kita ubah bentuknya? Karena kita yang punya itu adalah LX gitu. Nah, berarti L20 plus K apa? Ya udah kita ganti aja X-nya di sini menjadi X plus K. 20 plus K. Berarti 100 min 0,05 kali 20 plus K. Nah, ini X plus K plus 1. 20 tambah 1 ditambah K. Berarti 21 tambah K. Ya, sama seperti ini. L20 berarti 100 min 0,05 dikali 20. Nah, ini kita jabarkan. Bisa ya ini sehingga ini dengan yang ini mati. Nah, yang ini kita jabarkan lagi sehingga kita punya jawabannya adalah E min 0,05 K dikali 1 min E min 0,05. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, silahkan Nadim. Mau nanya bang, tadi gimana bang dari DX jadi LX plus kayak gitu? Oke, ya ingatnya ini aja. Ingatnya itu adalah DX atau ini ya TDX ya. TDX itu kan dia sama dengan LX dikurangin dengan LX plus T. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, di sini kan dia rumusnya adalah DX plus K. Berarti di sini T-nya 1 ya. Kemudian X-nya menjadi X plus K. Makanya jadi LX plus K dikurang LX plus K plus 1. Gitu Nadim. Ingatnya aja ini. TDX itu adalah LX dikurang LX plus T. Gitu. Oke bang. Oke, yang lain ada? Tidak? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut lah ya. Nah, selanjutnya ada notasi NLX. Nah, NLX ini adalah nilai harapan total dari jumlah tahun hidup antara usia X dan X plus N. Nah, notasinya adalah ini. NLX itu adalah TX dikurangin TX plus N. Ya, kalau kita ubah ke dalam bentuk LX, berarti dia menjadi integral dari 0 sampai N dari L X plus T dt. Gitu ya. Nah, berdasarkan contoh 7, kita diminta untuk menentukan NLX-nya. Tadi di contoh 7, mana contoh 7? Mana contoh 7? Oke, ini ya. Oke, LX-nya adalah 100. Nah, LX-nya sama dengan 100 min 0,05 X. Ya udah, kita tinggal cari gunakan rumus ini. Berarti untuk LX plus T-nya berubah menjadi apa? Menjadi 100 min ya pangkat min 0,05 X-nya kita ubah menjadi X plus T gitu ya. X plus T. Nah, ya kita integralkan, kita dapatlah nilainya ini. 200 min 0,05 X dikali 1 min 0,05 N. Ya, jadi saya nggak akan menjelaskan bagaimana cara mengintegralkan ini karena saya rasa seharusnya di semester ini itu kalian sudah menguasai bagaimana cara mengintegralkan ini. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada central rate atau central dead rate. Nah, notasinya itu adalah NMX. Ya, NMX. Nah, kalau misalnya N-nya 1 berarti jadi MX gitu ya.
Nah, NMX ini rumusnya adalah NDX per NLX. Berarti kalau misal saya punyanya NX, rumusnya jadi apa? Rumusnya apa? DX per LX. Iya, benar ya. DX per LX gitu aja hilang. Buat aja sama-sama N-nya itu 1 gitu. L-nya L besar ya, jangan sampai terbalik. Oke, kita lihat contohnya. Gunakan informasi dari contoh 9 untuk menentukan central date rate dari model survival tersebut. Contoh 9. Nah, contoh 9 ini. Tadi kita sudah dapat nilai dari NLX-nya di contoh 9. Yang ditanya adalah MNX ya. Nah, berarti kita perlu apa yang kurang? Yang kita kurang itu adalah si NDX-nya. NDX tadi rumusnya apa? NDX adalah LX dikurang LX plus N. Tadi kan LX-nya kita udah tahu ya. 100 min 0,05x. Ya kita selesaikan aja. Di sini ada yang sama gitu ya, maka bisa kita keluarkan. Nah, setelah kita keluarkan gitu ya, ini bisa kita coret nih. Ini sama dengan yang ini juga sama gitu ya, 1:2. Nah, yang ini juga ternyata sama. Berarti dapatnya nilainya adalah setengah. Maka central date rate-nya itu adalah 0,5. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Tidak? Tidak ada? Oke lah, kalau tidak ada. Nah, ini adalah summary atau dengan kata lain kumpulan rumus yang kita pelajari atau kita bahas di pertemuan ini. Jadi yang pertama itu adalah LX, rumusnya adalah L0 dikali SX. Kemudian NDX adalah LX dikurang LX plus N. Ini ada definisinya, nanti silahkan kalian baca sendiri lah ya. Ini ada TQX, TVX, MUX, terus FX, E00, variansi X, kemudian TX, E0X, kemudian VARTX, EX, dan NLX, serta NMX. Itu ada 1, 2, 3, ada banyak itu. Ya, ini nanti bisa kalian apa ya? Ya gunain gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa memang kalian harus buat gini dan kalian harus pahami definisinya gitu ya. Jadi ketika nanti soalnya bentuk soal cerita, kalian bisa mengerti, oh ini informasinya yang diketahui itu ternyata si X misalnya. Atau ternyata adalah mu X-nya gitu. Jadi kalian harus tahu definisinya ya. Jadi nanti ini silahkan dicatat ya dan dibaca gitu. Sebenarnya untuk pertemuan sebelumnya juga nanti silahkan gitu. Jadi rumus-rumus kayak gini kalian tulis, terus kalian definisiin gitu. Jadi kalian kalau misalnya lagi ngerjain nih, lagi belajar ngerjain soal, kalian cukup melihat kumpulan rumus itu tadi gitu. Jadi kalian nggak perlu buka catatan semuanya gitu untuk mencari tahu rumusnya apa gitu. Nah, sekarang ayo kita coba untuk membangun sebuah tabel mortalitas sederhana ya, diberikan informasi seperti ini. Ya, ini diketahui pertama LX-nya untuk usia 20 sampai 26 adalah 10.000. Nah, ternyata L21-nya adalah 9845. Berarti D20 berapa? Kan berarti kalau kita cari ya D20 tadi apa rumusnya? Kalau ingat DX adalah LX dikurang LX plus 1 ya. Berarti ini L20 dikurangin dengan L21. Ya, berarti berapa nih? 10.000 dikurangin 10.000 dikurangin dengan 9.845. Nilainya ada 155. Ya, berarti ini nilainya 155. Nah, berarti ini kita bisa tulis di sini 155. Nah, dengan cara yang sama nanti kalian bisa dapatkan nilai D21 gitu ya, nilai ini yang kosong ini. Ya, ini saya contoh ambil satu sampel aja.
Kemudian kita mau cari Qx dan Px-nya. Qx-nya apa? Ingat Qx itu rumusnya apa? Kalau kita lupa, kita lihat nih. Qx itu adalah dx per lx. Berarti ini rumusnya adalah kalau kita mau cari Q20 ya. Q20 itu sama dengan apa? Sama dengan tadi D20 dibagi dengan L20. Nilainya berapa tuh? 155 dibagi 10.000. Nilainya adalah 0,0115. Ya, saya tuliskan di sini aja. 0,0155. Nah, PX-nya berapa? Ya, kita kurangin aja 1. Jadi 1 dikurang QX 0,9845. 0,9845. Jadi gitu cara ngisinya. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan dx-nya ini, kalian juga bisa menghitung nilai ini dan ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah jam 21.40. Tidak ada? Ketik 1 jika tidak ada pertanyaan. Oke, nah mungkin kita bahas tugas kalian dulu ya. Nah, ini tadi kan kalian ada tugas ya. Tadi siapa yang minta ya? Nah, ini perhatikan. Saya hanya bahas, saya nggak akan kerjain gitu ya. Saya cuma bahas aja dan beritahu ini caranya gimana gitu. Nah, di sini yang diketahui itu adalah Lx. Tadi ingat yang ditanya itu ternyata di sini adalah mu x. Oke, lihat tadi di modul yang saya kumpulan rumus tadi. Nah, yang ditanya itu adalah mu x. Perhatikan di sini yang ditanya adalah mu x. Kemudian yang ditanya yang diketahui itu Lx. Berarti ini rumusnya. Min d per dx dari Lx dibagi dengan Lx. Berarti karena kita sudah tahu ini, cari dulu turunannya. Ya. Nanti setelah kalian cari turunannya, ya saya tuliskan L akselnya aja ya. L aksel X. Nah, kalian cari turunannya, baru kalian bagikan dengan si fungsi Lx-nya. Gitu ya, saya rasa gampang lah untuk nomor 23.5 ini. Nah, kemudian ini diketahui Lx yang ditanya itu variansi X. Nah, lihat lagi nanti di sini rumusnya apa variansi X. Variansi X itu nilainya ini. Ya, kita sudah ada di sini fungsi Lx-nya. Kalau kalian mau cari satu-satu, boleh gitu ya. Nah, jadi ini rumusnya 2 per L0. Nah, L0-nya di sini berapa? L0-nya ini ya, berapa ini? 10.000. Ini L0. Oke, ini L0. Gitu ya, nanti tinggal gunakan rumus ini. Kalian carilah integralnya. Nah, batas usia maksimumnya berapa untuk soal ini? Tak hingga ya, karena dia dari X lebih besar sama dengan 0. Berarti sini batas atasnya itu integralnya nanti dari 0 sampai dengan tak hingga. Gitu ya. Nah, itu untuk nomor 23.18. Selanjutnya, untuk 23.45 yang diketahui Lx yang ditanya L5, berarti L besar. L besar itu ini rumusnya ya. Kalau misalnya dia NLX, rumusnya dari 0 sampai N, berarti kalau cuma LX, itu dari 0 sampai 1. Yang ditanya tadi adalah L5, berarti integral dari 0 sampai 1, L5 plus T. Berarti ini rumusnya samalah dia dengan integral dari 0 sampai 1 dari L5 plus T. Plus T ya. Kok ini tindanya kecil banget ya? Nah, inilah rumusnya. Nanti silahkan dicari sendiri. Nah, selanjutnya nomor 23.49
itu LX dikurangin LX-nya itu omega min X. Untuk usia maksimumnya adalah omega. Jadi ditanya DX. DX tadi rumusnya apa? Ayo, rumus DX. LX plus 1. Bener gak nih? Sorry, LX dikurangin LX plus 1. Ini ya. LX plus 1. Kemudian ditanya LX. LX-nya ini apa tadi rumusnya? Integral dari 0 sampai 1. Ini saya sudah kasih ya, nanti silakan kalian kerjakan sendiri. Ini berarti X plus T. Karena yang dikatakan adalah LX ya. Ini DT. Nah, selanjutnya ditanya MX. Tadi MX rumusnya apa? MX itu adalah apa? DX dibagi LX. Ya. DX dibagi dengan MX. Ini rumusnya. Jadi, kalau sudah dapat DX dan LX-nya, berarti MX-nya tinggal bagiin aja. Ini L besar ya. Oke. Nah, yang ditanya selanjutnya adalah mu. Ingat tadi rumus mu apa di sini? Mu aksen itu mu itu adalah turunan atau satu ini ya, kita buat gini aja deh biar cantik. Min 1/LX dikali dengan turunan atau D/dx dari si LX-nya. Ya, nanti silahkan dicari sendiri. Ini saya sudah beritahu, ini rumusnya yang kalian harus gunakan. Terus yang terakhir, buktikan bahwasannya mu x-nya sama dengan mx dibagi 1 plus 0,5 mx. Ya, jadi ini sebenarnya cuma buktikan ya. Jadi kayak nanti kan di sini kan sudah dapat mu-nya nih. Nanti kalian dapat nih berapa nilainya gitu kan. Nah, tadi juga kalian sudah tahu nih si mx-nya ini nilainya berapa. Gitu. Nanti kalian coba buktikan aja bener apa enggak nilainya sama gitu. Ini ya. Kayak gitu aja. Silahkan di screenshot ini yang bagian ini pembahasannya ini, jadi nanti kalian tinggal coba kerjain aja. Ketik 1 kalau misalnya kalian sudah selesai screenshot. Jadi nanti ini saya nggak perlu bagiin. Oke, sudah ya, udah paham ya? Atau ada yang mau bertanya? Untuk ini ada yang bingung atau kurang paham? Bang, kok bisa kayak gitu gitu? Enggak ya? Oke, aman. Memang gampang sebenarnya tugasnya. Nanti kalian bisa gunakan ini ya, tabel ini untuk mencari-cari rumusnya. Nah, ini terakhir sebelum kita tutup, ini ada latihan soal, ada sebanyak 3. Saya bahas dulu gitu ya cara pengerjaannya biar kalian paham. Nah, di sini diketahui mu ya. Mu-nya berarti ini L0 yang tanya E0x. Ini E0x ya berarti ya kalau udah ada 25-nya. Berarti tadi E0x rumusnya apa? E0x rumusnya apa? Kita lihat di sini. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah punya tabel kayak gini nih, gampang gitu. E0x itu adalah TX dibagi LX. Berarti kalian harus cari dulu. TX. Nah, TX dibagi dengan LX. Ya, nanti ini sebenarnya rumusnya. Nah, dari sini nanti kan juga sebenarnya sudah menjawab ini nilai dari T25 ya. Ini gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal ini. Nanti silahkan kalian coba dan tentukan nilainya. Nah, nomor 2. Sebanyak 2023 bayi lahir pada 1 Januari 2000. Jika kematian bayi-bayi tersebut didefinisikan sebagai perubahan acak X dan diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan parameter 0,05, tentukanlah. Oke, sebelum kita membahas soalnya, kita pahami dulu soalnya. Sebanyak 2023 bayi lahir. Apa ini 2023? Apa ini? Ini adalah L0 ya. L0.
Katanya dia diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan parameter 0,05. Berarti ini eksponensial, ini adalah mu-nya. Berarti fungsi survivalnya kita punya Sx itu adalah apa? E pangkat min 0,05 0,05x. Nah, nanti dari sini kalian sudah bisa menentukan Lx-nya berapa ya. Kalian bisa Lx-nya sama dengan apa. Nanti ini kalian cari. Nah, kita lihat pertanyaannya. Berapa bayi yang masih hidup pada 1 Januari 2020? Banyak bayi yang masih hidup. Apa itu kalau katanya banyak bayi yang masih hidup? Apa ini kalau bayi yang masih hidup? Ayo apa? Bayi yang masih hidup. Tadi apa? Bayi masih hidup? Tidak ada yang tahu. Bisa ketikkan aja jawabannya kalau misalnya malu untuk bersuara. Ayo apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ayo apa bayi yang masih hidup? Banyak bayi yang masih hidup. Ternyata dia bertahan hidup ya. Kita tadi belajar. Berarti apa? Dia adalah L20. Gitu ya. Kenapa L20? Lihat dari 1 Januari 2000 sampai 1 Januari 2020. Berarti dia L20. L20 apa? Berarti kan ini sama dengan LX ya, X-nya 20. Gitu ya, nanti ini cari nilainya. Oke. Kemudian yang kedua, jumlah kematian yang terjadi pada tahun 2021. Jumlah kematian yang terjadi pada tahun 2021. Jumlah kematian tadi apa? Itu adalah D. Pada tahun 2001 berarti dari 2000 ke 2021 itu adalah 21. Ya, ini yang ditanyain. Nah, katanya jika Herman adalah salah satu bayi yang bertahan hidup pada tahun 2021, berapa peluang kematian Herman pada tahun 2023? Apa tuh yang ditanya? Yang ditanya adalah peluang dia masih hidup nih 2021. Kemudian dia ditanya peluang kematian. Peluang kematian berarti Q. 2021, 2023 berarti di sini adalah 21. Di sini adalah 21, di sini adalah 2 ya. Nah, ini yang ditanya. Tadi ini rumus dari TQX adalah NDX gitu ya, berarti 2D21 per L21. Benar nggak ya rumusnya tadi? TQX, kita lihat di sini. TQX itu adalah TQX, ini TDX per LX ya, benar ya? Ya, itu rumusnya. Nanti silakan dicoba sendiri, cari tahu nilainya berapa. Nah, terus yang ketiga, nah ini biasanya soal UTS atau soal kuis itu bentuknya seperti ini. Jadi kalian diberikan tabel nih, ya. Nah, kalian harus mengisi yang kosong-kosong ini. Biasanya kalau kita UTS, ini yang akan membuat apa ya? Membuat kita memakan waktu. Jadi kalau trik dari saya ketika nanti mungkin kalian UTS atau kuis bertemu dengan seperti ini, usahakan ini kerjakan di paling akhir. Jadi jangan kalian menghabiskan waktu di soal ini meskipun mungkin nanti bobotnya emang sedikit lebih gede. Jadi usahakan kerjakan soal-soal yang lain gitu. Tapi kalau misalnya emang yang lain itu susah,
dan kalian sudah nggak bisa lagi ngerjain apa-apa, baru kalian kerjain ini gitu. Karena ini sangat memakan waktu, meskipun mungkin terlihat gampang, tapi ini sangat memakan waktu. Nanti kalian coba sendiri, isi saya nggak akan spill gimana cara ngisinya. Ya, intinya gunakan tabel rumus ini yang sudah saya kasih ini. Ya, nanti kalian gunakan cari hubungan-hubungan masing-masing dari mereka. Oke, sampai sini sebelum ditutup ada yang ingin bertanya? Ketik satu kalau misalnya nggak ada. Oke, belum terpikirkan. Oke, nanti kalau misalnya sudah terpikirkan bisa kalau misalnya mau bertanya kan silakan ditanya gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya rasa cukup untuk malam ini. Nanti apa namanya rekamannya akan segera saya upload gitu ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya rasa cukup gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Yang mau istirahat silakan istirahat. Mungkin Eva masih mau malam mingguan. Oke, malam, makasih, Bang. Oke.